Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah ikhwah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang biografi Imam As-Suyuti. Bisa dilihat di kitab yang Al-Fakir kirim. Sebelum kita memasuki kajian Al-Ayatul Kubro, kitab Ayatul Kubro tentang kisah Isra Mi'raj, mari kita lebih mengenal Imam As-Suyuti agar kita tentunya lebih memahami keilmuan beliau, guru-guru beliau, dan juga tentunya kepribadian beliau. Kita akan masuk ke At-Ta'rif bil Hafidhi As-Suyuti rahimahullah. Biografi Al-Hafidh As-Suyuti, biografi Imam As-Suyuti. Kita mulai dari nasabuhu wa nisbatuhu. Kita mulai dari nasabnya dan nisbatnya. Imam As-Suyuti huwa Abul Fadli Jalaluddin Abdurrahman ibn Al-Kamal Abi Bakrin ibn Muhammad ibn Sabiq Al-Khudairi Al-Asyuti Asy-Syafi'i. Imam Suyuti itu kunyahnya Abu Fadl, laqabnya Jalaluddin. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnul Kamal Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sabiqin Al-Khudairi Al-Asyuti Asy-Syafi'i. Nisbatuhu Al-Khudairi, dan nisbat beliau ke Al-Khudairi itu ila mahallati kanat fil janibi syarqi bi Baghdad. Itu dinisbatkan kepada sebuah tempat pemukiman. Sebuah tempat pemukiman yang berada di sisi timur Baghdad. Ada di sisi timur Baghdad. Kemudian disebutkan wa ka'annaha al-mahallatul lati yusammunaha al-yaum al-Khudairiyah. Nampaknya itu adalah daerah yang sekarang disebut sebagai dengan Al-Khudairiyah. Bijiwari Mashhadil Imam Abi Hanifah. Di dekat makamnya atau di samping Masjid Imam Abu Hanifah. Wa tu'rafu bisuqi Khudairin, dan itu bisa kita ketahui gitu ya, dikenal dengan pasar Khudair. Wala'alla hada ajdadihi kana minha. Kenapa disebut dengan Al-Khudair? Karena bisa jadi salah satu kakeknya itu berasal dari tempat tersebut. Kama dzakarahu fi Husnil Muhadarah, sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri di dalam kitab Husnul Muhadarah. Wa amma nisbatuhu As-Suyuti, adapun nisbat beliau kepada As-Suyuti, fa ila Asyut, itu merujuk kepada kota Asyut. Wa yuqalu laha, dan Asyut ini disebut juga Suyut bitaslithi awwaliha. Disebut juga Suyut dengan awalnya itu adalah huruf sin, seperti itu. Wa kanat yauma idzin madinatan ghorbiyan Nil min nawahi Sa'idi Misra. Nah, kala itu gitu ya, kota tersebut itu berada di sebelah barat Sungai Nil di wilayah Sa'id Misr, atau di Mesir, di dekat dengan Sungai Nil gitu ya. Wahyal yaum muhafadhatun kabiratun. Nah, kalau sekarang Suyut ini termasuk, kalau kita ini provinsi gitu ya, provinsi yang atau wilayah yang besar seperti itu. Wa kana ahadu ajdadihi qad bana biha madrasatan wa awqafa 'alaiha awqafan. Salah satu kakek beliau dulunya itu membangun sekolah madrasah di sana dan memberikan wakaf untuk sekolah tersebut. Wa biha wulidal Kamal Abul Jalal, dan di tempat inilah lahir Al-Kamal. Al-Kamal itu ayahnya Imam As-Suyuti, Abul Jalal. Dilahirkanlah di sana. Fanusiba al-Jalalu ilaiha. Maka Imam Suyuti, al-Jalal sih maksudnya Imam Suyuti, Jalaluddin, itu dinisbatkanlah ke kota As-Suyut ini.
Wali Suyuti fi arisalatun tusamma al-madbutu fi akhbari Asyut. Imam Suyuti punya risalah tentang kota beliau ya. Nama risalnya Al-Madbut fi akhbari Asyut. Itu memang salah satu ciri atau karakteristik Imam Suyuti ya. Beliau itu mutafannin. Karyanya banyak, nanti kita bahas karya-karyanya. Wa maqamatun sama al-maqamah al-asyutiyah, dan juga punya karya sastra gitu ya, disebut berjudulnya al-maqamah al-asyutiyah. Wa jaddadu Suyuti ahlu ilmin wa riasatin wa wajahatin aw wijahatin. Dan kakek-kakeknya Imam Suyuti adalah orang-orang yang berilmu, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan. Wa abuhu, ayahnya Imam Suyuti, min fuqaha Syafi'iyah, itu termasuk dari ahli fikihnya mazhab Syafi'i. Tuwfiya sanah, dan ayah beliau itu wafat pada tahun 855 Hijriah. Sama fi sanah sama nimiah wa khamsah wa khamsin, 855 Hijriah. Nah, ini dari sini kita sudah tahu ya sedikit tentang biografi, nama dan nisbatnya Imam Suyuti. Disebut nama aslinya Abdurrahman, dinisbatkan ke Khudair, salah satu kakek beliau berasal dari sana. Dinisbatkan kepada Suyut atau Asyut gitu ya. Itu memang ayah beliau lahir di sana karena kakek beliau yang membuat madrasah di tempat tersebut. Dinisbatkan kepada Syafi'i karena mazhab fikih beliau adalah Syafi'i, seperti itu. Adapun laqab Jalaluddin itu dinisbatkan tentunya oleh murid-muridnya dan oleh masyarakat karena keagungan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Mauliduhu wa nash'atuhu. Kelahiran Imam Suyuti. Tadi namanya kita sudah tahu ya. Namanya Imam Suyuti kita sudah tahu. Sekarang kita masuk ke mauliduhu wa nash'atuhu. Kelahiran Imam Suyuti dan juga masa pertumbuhannya gitu ya. Wulida ba'dal maghrib lailatal ahadi mustahalla Rajabin. Rajab itu bisa Rajabin, bisa Rojaba ya, bisa ghair munsharif. Makanya jangan kaget kalau ada Allahumma barik lana fi Rajaba atau fi Rajabin. Nah, masyhurnya Rajaba sih, ikhwah. Mustahal Rajaba sanah tis'in wa arba'ina wa samani mi'atin. Imam Suyuti itu dilahirkan pada waktu ba'da maghrib, setelah maghrib, malam Ahad, itu di awal bulan Rajab tahun sanata tis'in wa arba'ina, 49 wa thamani, 849. Tadi ayah beliau wafat 855. Beliau lahir 849, berarti 6 tahun. Imam Suyuti usianya baru 6 tahun, ayahnya sudah wafat. Wa mata abuhu wa huwa ibnu khamsi sanawat. Nah, kalau di sini sebutkan 5 tahun. Imam Suyuti ketika ayah beliau wafat itu berusia 5 tahun wasab'ati asyurin, 5 tahun 7 bulan. Kalau kita nyebutnya udah mulai jalan ke 6 tahun gitu ya. Sampai sedetail ini. Wa kana qad wasala fi hifdzil Qur'ani ila surati Tahrim. Pada saat itu berarti usia 5 tahun, jalan 5 tahun 7 bulan, beliau itu sudah menghafal Al-Qur'an dari awal sampai ke surat At-Tahrim. Sebentar lagi beres itu ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah ya, ulama zaman dulu yang difokuskan itu hafalan Al-Qur'annya dulu, ikhwah. Yang jadi poin utama itu adalah hafalan Al-Qur'an. Karena bahasa Arabnya udah jago tentunya ya. Sebagaimana pernah Al-Fakir bahas, dulu Al-Fakir bertanya kepada Syekh Kamal. Kata Syekh Kamal, beda. Anak-anak kalian itu maksudnya anak kita, anak Indonesia.
dengan anak-anak kami itu, beliau karena dari Lebanon, itu beda. Kalian, kata Syekh Kamal, itu belum bisa bahasa Arab. Jadi mau tak mau, kalau mau memperdalam ilmu agama Islam, harus belajar bahasa Arab dulu. Sedangkan kami, kata Syekh Kamal, kami sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Jadi dari startnya aja udah beda. Gitu ya. Dari startnya aja udah beda. Tapi kalau untuk Al-Quran, dalam tanda kutip menghafal, insya Allah semuanya bisa. Dengan catatan tajwidnya harus dimatangkan terlebih dahulu. Nyambi jalan begitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan Nasya al-Jalalu, kalau disebut al-Jalalu maksudnya Jalaluddin Imam Suyuti ya. Nasya al-Jalalu yatiman. Maka Imam Suyuti ini tumbuh kembangnya itu di masa kecilnya dalam keadaan seorang anak yatim. Wa kana al-kamalu bin al-Humami al-Hanafi sahibu Fathil Qadir wa mudarrisul fiqhi bil madrasati syaikhuniyah ahadal awsiyai alaih kama fi bughyatil wu'ati. Kemudian apa? Al-Kamal Ibnul Humam Al-Hanafi, beliau penulis kitab Fathul Qadir dan guru fikih di Madrasah Syaikhuniyah, adalah salah satu salah satu wali dari Imam Suyuti. Wali di sini maksudnya adalah yang melindungi Imam Suyuti gitu ya. Dan itu disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Bughyatul Wu'at. Jadi yang membimbing Imam Suyuti setelah ayah beliau wafat itu adalah Al-Kamal Ibnul Humam Al-Hanafi. Nah itu tentang kelahirannya Imam Suyuti. Sekarang pembelajarannya, ini kita tidak baca semua ya kalau untuk pembelajarannya ya. Tapi kita dapat hikmah ya Pak. Kita baca biografi ulama itu pasti ada hikmahnya ya. Di sini disebutkan dirosatuhu wa syaikhuhu. Kita akan bahas tentang studinya, belajarnya Imam Suyuti dan guru-gurunya. Zaharat ala Suyuti fi sigharihi makhayilul fitnati wa mauhibatuz zakai. Disebutkan bahwasanya tentang pembelajaran Imam Suyuti telah tampak gitu ya di masa kecilnya Imam Suyuti itu kecerdasan dan bakat intelektualnya. Jadi sejak kecil sudah kelihatan. Fahafizal Qur'ana wa huwa ibnu samani sanawatin. Beliau, yakni Imam Suyuti, menghafal Al-Quran itu ketika usia beliau 8 tahun. Jadi 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Summa hafidhu al-umdah. Kemudian beliau menghafal kitab al-umdah. Kemudian wal minhajul fiqhi. Menghafal kitab minhajul fiqhi. Wa minhajul usuli. Menghafal minhaj usuli. Wa alfiyata bin Malikin. Dan menghafal alfiyah ibnu Malik. Usia 8 tahun sudah menghafal kitab hadis. Dan juga kitab-kitab usul dan kitab nahwu ya, Alfiyah Ibnu Malik. Wa btada istighaluhu bil ilmi sanah. Imam Suyuti itu mulai sibuk menuntut ilmu gitu ya, dengan ilmu berkecimpung udah memperdalam itu pada tahun samanimi'ah wa arba'ah wasittin, pada tahun 864. Jadi kalau kita hitung ya, nah ikhwan nih, kita hitung lihat. Beliau lahir tadi pada tahun 849. Beliau itu lahirnya 849. Kemudian menyibukkan dirinya itu pada tahun 864. Jadi beliau yang Imam Suyuti sudah menyibukkan dirinya ketika usianya 15 tahun. Usia 15 tahun
Imam Suyuti sudah berkecimpung gitu ya di dalam ilmu agama. Faqara'a wa sami'a wa lazama syuyukha fi aktsaril funun. Beliau membaca, mendengarkan, bermulazamah, bertemu dengan guru-guru itu di banyak cabang keilmuan. Fa akhadhal fiqha an syaikhihi Sirajuddin Al-Bulqini. Beliau mengambil ilmu fikih dari guru beliau ini Sirajuddin Al-Bulqini. Walazamahu hatta mata. Beliau itu bermulazamah menemani Imam Al-Bulqini sampai sampai Imam Al-Bulqini ini guru beliau wafat. Falazama waladahu Al-Ilmuddin Al-Mutawaffasanah Thamanimi'ah wa Thamaniyah wa Sittin. Kemudian apa? Disebutkan bahwasanya beliau mendampingi putranya Alamuddin yang wafat pada tahun 868. Fasami'a minhu min al-Hawi as-Saghir, dan beliau Imam Suyuti mendengar dari putranya Imam Al-Bulqini itu kitab Al-Hawi as-Saghir wa minha al-Minhaj wa min at-Tanbih. Juga mendengarkan kitab Al-Minhaj, kitab At-Tanbih, wa Syarhil Minhaj wa Raudhah. Kitab Syarhul Minhaj dan kitab Raudhah. Kalau Minhaj dimutlakan maksudnya Minhajut Thalibin ikhwan. Ar-Raudhah dimutlakan Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi. Ini dalam fikih. Wa khadzal faraidha, beliau mengambil dalam ilmu waris faraid an Syihabuddin Asy-Syamirsyahi, dari Syihabuddin Asyarim Sahi. Walazama Syaraf Al-Munawi Aba Zakir bin Muhammad Jidda Abdur Rauf Syarih Al-Jami' Saghir. Wa tufiya Syaraf sanah Samni'ah Wahid wa Sab'in. Kemudian juga disebutkan bahwasanya beliau mendampingi Imam Al-Munawi, kakek dari Abdur Rauf Al-Munawi, penulis dari Syarah Jami' Saghir, yang wafat pada tahun 871. Faqara alaihi, beliau membaca kepada Al-Munawi itu Syarhul Bahjah, juga sebagian dari tafsir Al-Baydawi. Walazama fil Arabiyyah wal hadis Taqiyuddin Asy-Shumuni Al-Hanafi. Beliau juga menemani atau belajar ya, lazamah kita mulazamah artikan sebagai belajar. Imam Suyuti belajar bahasa Arab dan hadis kepada Taqiyuddin Asy-Shumuni Al-Hanafi yang wafat pada tahun 872. Arba'a sanawatin, selama 4 tahun belajar bahasa Arab, Arabiyah dan juga hadis. Tsumma lazama Syekh Muhyiddin Muhammad bin Sulaiman Ar-Rumi Al-Hanafi arba'a asyrah sanah. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Muhyiddin Muhammad bin Sulaiman Ar-Rumi Al-Hanafi selama 14 tahun. Fa akhadha anhu at-tafsir wal usul wal arabiyah wal ma'ani. Beliau mengambil dari Syekh Ar-Rumi ini adalah ilmu tafsir, ilmu usul, ilmu bahasa, ilmu arabiyah dan ilmu ma'ani. Kemudian apa? Wa ajiza bitadrisil arabiyyah mustahalas sanah. Kemudian beliau itu mendapatkan izin atau ijazah mengajar bahasa Arab pada tahun 866. Wa fitil kasana ibtada'a ta'lifahu. Nah, pada tahun 866 inilah dimulailah perjalanan beliau membuat karya tulis. Pada tahun berapa? 866. 866. Kita flashback lagi. Imam Suyuti tadi lahir tahun, ingat-ingat, Imam Suyuti lahir tahun 849. Beliau mulai aktif menulis itu pada tahun 866. Jadi pada usia 17 tahun beliau sudah aktif menulis. Pada usia 17 tahun beliau sudah aktif menulis. Kemudian
Sudah. Ini tidak kita baca semua ya, ikhwah ya. Kemudian juga fakultas tafsir Arabiyah wal hadra ala Saifuddin al-Hanafi daurusan minal kasyaf wa taudi wa talkhis al-miftah syara'udda akhada anjal al-mahali tawasana. Ngambil juga dalam beliau juga belajar ke Imam Jalaluddin al-Mahali yang wafat pada tahun 864. Dan juga dari Al-Iz al-Kinani, Ahmad bin Ibrahim al-Hambali. Langsung loncat ya, Wah, ke bawah. Ya. Di situ dijelaskan ya guru-guru beliau. Kemudian wa awwalu dzalika ta'liful fil kalami alal isti'adzah wal basmalah min iddati ulumin. Beliau itu di situ ya, Ko ya. Ketika di tahun 866 itu beliau menulis karya pertamanya itu tentang pembahasan isti'adzah dan basmalah dari berbagai keilmuan gitu ya. Yusamma Riyadut Talibin, diberi judul Riyadut Talibin. Diberi judul Riyadut Talibin. Kemudian disebutkan qarradhahu lahu Syekhu Alamuddin Al-Bulqini. Guru beliau Alamuddin Al-Bulqini itu memberikan takriz, memberikan pujian gitu ya atas karya tersebut. Kemudian pada selanjutnya ya wajiza bil ifta wa tadris amatil ulum. Beliau itu diizinkan ya untuk berfatwa dan mengajar secara umum ilmu umum gitu ya banyak pada tahun 876. 10 tahun kemudian ya, umur 27. Seperti itu ikhwah. Nah, itu bisa dibaca, kita loncat sedikit ke bawah di paragraf selanjutnya. Warohala ila Syam. Beliau melakukan perjalanan ke rihlahnya ke Syam. Wal Hijaz, juga ke Hijaz. Wal Yaman, ke Yaman. Wal Hind, ke India. Wal Maghrib, ke Maroko. Wabiladit Takrur. Bila Takrur ini negara-negara Afrika ikhwah. Wa ilal mahal wa ilal wa ilal mahalati wa dimyar wal fayyum minal madanil masriyah. Ya keliling-kelilinglah di area-area Mesir. Wa hajja, kemudian beliau melaksanakan haji. Wa syariba ma'a zamzam li umurin minha an yasila fil fiqhi ila rutbati Syekh Sirajuddin Al-Bulqini wa fil hadis ila rutbatil Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau meminum air zam-zam dan beliau berniatkan, ya Allah, semoga aku bisa mencapai tingkatan Imam Sirajuddin Al-Bulqini dalam fikih dan semoga aku bisa mencapai tingkatan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bidang hadis. Itu doa. Jadi memang para ulama kita ketika meminum air zam-zam itu berdoa. Ya Allah, kata Imam Suyuti, semoga tingkatan ilmu fikihku, ya Allah, semoga tingkatan ilmu fikihku seperti Sirajuddin Al-Bulqini dan tingkatan ilmu hadisku seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian minum zam-zam. Bismillah. Seperti itu ikhwah. Kemudian wali Suyuti syuyukhun. Imam Suyuti banyak sekali, guru-guru yang banyak. Balagha bihim ilmidhuhu ad-Dawudi. Murid beliau yang bernama Dawudi itu mencatat ya guru-gurunya miman ajazahu au qara alaihi au sami aminhu, baik itu yang mengijazahkan atau yang Imam Suyuti baca kitab di hadapan guru-gurunya atau mendengar langsung dari guru-gurunya. Minhu kami aminu ahadan wa khamsina wa mi'at. Totalnya disebutkan ada 151 orang. 151 guru. Gurunya banyak. Tapi yang disebutkan oleh murid beliau ini ada Dawudi sekian.
Wali Suyuti mu'jamun kabir, dan Imam Suyuti punya mu'jam kabir bi asma'i syuyukhi, di mana di dalam mu'jam tersebut dituliskan nama-nama guru-guru Imam Suyuti. Yusamma, diberi nama Hatibul Lailin wa Jarifas Sailin. Itu namanya. Wa mu'jamun shagir, dan juga ada mu'jam yang shagir yang lebih kecil, yusamma al-muntaqa. Wa mu'jamun fi marwiyatihi, dan juga ada mu'jam yang isinya riwayat Imam Suyuti, yusamma, yang diberi nama Zadal Masir fil Fihris as-Saghir, fil Fihrisatil Saghir. Wa yablughu adadu syuyukhi alladzi dzakarahum fi mu'jamihi khamsina syaikhan. Jadi di kata muridnya kan ada 151. Nah, kalau di mu'jamnya itu beliau hanya menyebutkan 50. Seperti 50 orang guru, dan itu adalah guru-guru inti beliau, intinya begitu ya. Itu adalah guru-guru inti beliau. Seperti itu. Tahsiluhu wa ilmuhu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pencapaian dan keluasan ilmu Imam Suyuti. Ini panjang ikhwah, dan Masya Allah ya, kalau kita baca Masya Allah. Di situ banyak sekali bagaimana pemikiran Imam Suyuti. Tapi kita bahas bawahnya saja ya, di paragraf yang ke 1, 2, 3, 4, di paragraf sebentar. Di paragraf ke 1 di halaman 14 ya. Wa dzakara annahu fi hadhil ulumi siwal fiqhi bi martabati lam yasilha ahadun min asyakhihi. Nah, di situ ya, ikhwah. Beliau menyebutkan dalam ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang ada selain fikih ya, beliau itu berada pada tingkatan yang tidak dicapai oleh satupun gurunya. Tandanya apa? Imam Suyuti ini bukan sombong ya, cuman ngasih tahu aja. Imam Suyuti memberitahu kepada kita untuk ilmu-ilmu yang beliau pelajari kecuali fikih. Ini menandakan guru beliau itu ahli fikihnya lebih dahsyat daripada beliau gitu ya. Untuk ilmu yang lainnya, Imam Suyuti mengatakan beliau lebih tinggi gitu ya, ya, untuk pemahamannya. Tapi bukan sombong, hanya untuk memberitahu gitu. Wa amal fiqhu, adapun fikih, nih kata Imam Suyuti, fa syaikhuhu awsa'u minhu nadharan wa atwalu minhu ba'an. Adapun dalam ilmu fikih, gurunya itu memiliki pandangan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih panjang, lebih cakep dibanding Imam Suyuti. Seperti itu. Nah, kemudian dibahas di ikhwah bawahnya. Panjang sekali. Makasih khazanah wa katsiran al-bulqini. Ya. Panjang ikhwah. Kemudian kita loncat dulu ke di bagian wahidil madrasah. Ada udah waduna waduh. Di amma ilmu mantik sama ya ikhwah. Tapi di tengah-tengah. Amma ilmu mantik. Nah, jadi kan Imam Suyuti punya banyak kitab nih. Kitab ini, kitab itu banyak. Tapi kok nggak ada ilmu mantik ya? Kok Imam Suyuti tidak membuat kitab ilmu mantik? Nah, jawabannya di sini ya, ikhwah. Amma itu ada di sama ya, di paragraf yang sama. Amma ilmu mantik, adapun ilmu mantik, fadzakaro, maka Imam Suyuti menyebutkan annahu qara'a minhu fi bad'i talabi syai'an thumma karihahu. Awalnya ketika beliau nuntut ilmu, dia itu belajar ilmu mantik, baca juga, belajar juga. Gitu dari ilmu mantik, tapi tidak sampai tuntas gitu. Belum tuntas, beliau sudah membenci ilmu mantik. Kenapa? Kenapa beliau membenci ilmu mantik? Wa tarokahu taqlidan li Ifta Ibni Shalah bitahrimihi. Beliau itu meninggalkan ilmu mantik sebab mengikuti fatwanya Ibnu Shalah yang mengharamkan ilmu mantik. Seperti itu. Qala,
kemudian beliau berkata, waqad awwadani lahu anhu ilmal hadis. Beliau berkata, Allah telah menggantikannya, gitu ya. Maksudnya mengganti ilmu mantik itu ilmu hadis. Jadi ilmu mantik oke, ditinggalkan, tapi ilmu hadis beliau betul-betul paham. Seperti itu. Walau fi dzalika mu'allafis samhu al-qaulul musyrik fi tahrim istighal bil mantik. Beliau punya kitab berjudul Al-Qaul Musyrik fi Tahrim Istighal bil Mantiq. Itu kitab bukan bahas tentang ilmu mantiknya ya, itu tentang keharamannya aja. Menyibukkan diri, keharaman menyibukkan diri, seperti itu. Nah, jadi itu ya kok ya, faidah yang bisa kita ambil. Kemudian kita langsung loncat lagi ke karya-karya Imam Suyuti. Langsung ya kok, ke karya-karya Imam Suyuti di halaman 15 bagian paling bawah. Mu'allafatu Suyuti. Barakallahu li Suyuti fi umrihi wa waqtihi fa'allafa fi kulli fannin. Allah memberikan keberkahan kepada Imam Suyuti dalam umurnya, dalam waktunya. Maka beliau, yang Imam Suyuti, itu menulis karyanya fi kulli fannin, di setiap cabang ilmu. Di setiap cabang ilmu. Banyak ikhwan. Wa kana fi ba'dil mu'alafat nasija wahdi. Dan di beberapa cabang ilmu itu enggak ada tandingannya gitu. Nasiju wahdi itu artinya satu-satunya. Kama sebagaimana yadharu dzalika min kitabihi, sebagaimana yang tampak dari salah satu karya beliau, yaitu Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril bil Ma'tsur. Dari kitab itu bisa kita lihat. Kemudian wamin al-asbah wan nadhair, bisa kita lihat asbah nadhair an-nahwiyah dalam ilmu nahwu. Wamin, kemudian juga ada kitab, nama kitabnya Hamil Hawami Syarhi Jam'il Jawami. Itu dalam ilmu nahwu. Kemudian ada Jam'ul Jawami au Jami'ul Kabir dalam bidang hadis. Kemudian juga wa ma waqa'a fi ba'di mu'alafatihi min syai'in yahtaju ila tahririn fadzalika sya'nul mukthirina min at-ta'lifi min mithli Abil Faraj Ibnul Jauzi wa ghairi. Kemudian juga terdapat bagian dalam karya yang membutuhkan tahrir, koreksi, itu manusiawi ya ikhwan ya. Maka itu adalah salah satu kewajaran para penulis yang produktif. Termasuk orang yang banyak, ulama yang banyak karyanya adalah Imam Ibnul Jauzi. Imam Suyuti, Imam Ibnul Jauzi itu termasuk ulama yang karyanya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, bagaimana sih? Nah, sekarang pertanyaan gini, ikhwan nih, supaya kita dapat faidah ya. Bagaimana sih Imam Suyuti itu bisa sehebat itu, bisa memahami semua cabang? Nah, ini deh, ikhwan. Kenapa sih kita harus baca biografinya? Nah, ini supaya kita tahu, ikhwan. Disebutkan, ikhwan, Imam Suyuti, sebentar, itu di paragraf selanjutnya, ikhwan, di halaman 16 ya. Di halaman 16, dibuka halaman 16. Wa qad kana Suyuti fi awwali amrihi mulakhisan wa muhtasiran. Awalnya ikhwah, Imam Suyuti itu adalah orang yang mulakhison, adalah perangkum, dan juga muhtasiran, pembuat ringkasan. Jadi baca buku, contoh, kita baca buku, baca kitab, contohnya apa ya? Contohnya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, misal gitu. Itu kitab yang cukup besar. Itu diringkas atau dirangkum. Awalnya Imam Suyuti seperti itu. Wala 'ala dzalika kana min asbabi fi ittisa'i ufuqihi wa im'anihi fi katsiri minal masail. Dan bisa jadi sebab beliau sering merangkum, sebab beliau sering meringkas, disitulah ikhwah salah satu menjadi luasnya pemikiran beliau, telaahnya sangat dalam banyak masalah. Tsumma taha amruhu ila istiqlali fi ta'lif.
wa tajwidi wa tahrir. Sampai akhirnya karena sudah ini kan banyak yang dibaca nih, banyak yang dirangkum. Akhirnya apa? Istiqlal. Beliau bisa merdeka. Beliau bisa nulis sendiri gitu ya, mandiri lah. Menulisnya bisa ditajwid ini dibagusin gitu ya, dikoreksi dan juga diteliti, ditahrir, diteliti. Wa qad balagat muallafatuhu hina alaf kitabahu Husnul Muhadirah nahwan min 300 muallafin. Dan karya beliau ketika beliau sedang menulis Husnul Muhadirah itu, Husnul Muhadirah itu sekitar 300 karya ikhwah. Jadi ketika beliau nulis kitab Husnul Muhadirah, beliau menyebutkan karya beliau sudah 300. Begitu. Ma baina kabir fi mujalladin wa sagir fi karoris wa fi awraq. Dan itu mulai dari kitab yang berjilid-jilid, risalah kecil, dan juga yang di buku-buku gitu, di lembaran. Bal wa fi safhat, bahkan hanya dalam beberapa halaman. Bal wa fi safhah, bahkan ada satu karya beliau yang hanya 1 halaman saja. Begitu. Biasanya yang 1 halaman tuh ya bait-bait gitu ya, Pak ya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang berapa sih karya Imam Suyuti? Di sini oleh muridnya disebutkan wa qad dzakara tilmidhuhu ad-Dawudi al-Maliki. Jadi murid beliau itu mazhab fikihnya mazhab Maliki, wah, sedangkan Imam Suyuti mazhab fikihnya Syafi'iyah. Murid beliau ad-Dawudi al-Maliki annaha zadat ala khamsimi'atin muallafin. Itu khamsimi'ati muallafin. Karya Imam Suyuti itu mencapai 500 karya, 500 karya tulis gitu ya. Wa dzakara Ibnu Iyas annaha balagot situmi'ati muallafin. Sedangkan Ibnu Iyas mengatakan Imam Suyuti itu karyanya mencapai 600 karya. Seperti itu. Jadi berbeda pendapat tuh. Banyak sekali ya. Wa dzalika ba'da ta'lifihi Husnul Muhadirah wa qad sarada Suyuti mu'allafatihi fi dzalikal waqt. Maka di sini disebutkan, dan setelah itu, setelah penulisan Husnul Muhadirah, Imam Suyuti itu mendata karya-karyanya ya, gitu ya. Juga mendata tambahannya. Wahia fi kulli funun, dan itu di setiap keilmuan. Walladhi yu'inuna minha huna ma kana fi ilmu usul hadis wa anwa'i min ilmi rijal wa mustalah wa ma yata'allaqu bil isnad. Kemudian juga yang jadi fokus gitu ya kalau di sini, karena ini tercantum dalam kitab Tadribur Rawi, itu fokusnya ke ilmu usul hadis atau mustalah ya, macam-macamnya, ilmu rijal, ilmu mustalah, dan yang berkaitan dengan sanad seperti itu. Nah selanjutnya itu dibahas tuh ikhwah, karya-karya beliau yang begitu banyak ya. Ada Ainul Isobah, kemudian ada Darrus Sahabah, ada Husnul Muhadirah. Banyak sekali ikhwah. Ada Takrirul Gharib, Is'aful, wah banyak ikhwah. Asmaul Mudallisin, ada Madraj ilal Mudraj. Itu kitab-kitab hadis semua yang disebutkan. Ada Jiyadul Musalsalat yang sering ikut kajian riwayah, sering dengar ya. Dan tentunya yang sering dikaji itu adalah Tadribur Rawi ya. Yang berkecimpung dalam dunia hadis, yang ikhwas kalian yang belajar ilmu hadis pasti ya tidak mungkin tidak mendengar yang namanya kitab Tadribur Rawi. Seperti itu. Di halaman 17 itu ada salah satu pembahasan juga ya. Kejadian-kejadian. Kita masuk langsung ke ujungnya. Wafatuhu. Sekarang kita masuk ke wafatnya Imam As-Suyuti. Wafatnya Imam Suyuti. Tufiya Suyutiyu. Imam As-Suyuti itu wafat sahara lailatil jum'ati tasi'a asyara min syahri jumadal ula
Imam Suyuti itu wafat pada waktu sahur malam Jumat tanggal 19 Jumadil Ula atau kita nyebutnya Jumadil Awal ya, pada tahun 911. Pada tahun 911. Ingat, Imam Suyuti lahir tahun berapa ikhwah? 849. Beliau lahir tahun 849. Wafat tahun 911. Umurnya kurang lebih 62-61 tahun ya. Seperti itu. Kama dzakaru Asy-Sya'rani fi dhaili tabaqatihi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Dhailu Tabaqahnya. Wa shalla alaihi Asy-Sya'rani bir-Raudhah. Kemudian Imam Asy-Sya'rani itu menyolatkan Imam Suyuti di Raudhah akibat salatil Jum'ah. Setelah melaksanakan Jumat di Jami' Syekh Ahmad Al-Abariqi. Itu di Masjid Syekh Ahmad Al-Abariqi. Kemudian thumma shalla alaihi khalqun katsirun marratan sanatan bil Jami'il Jadid fi Misra Al-Atiqah. Kemudian juga masyarakat dengan jumlah yang besar itu menyolatkan kembali beliau kedua kalinya di Masjid Al-Jadid di Misr Al-Atiqah di Kairo yang lama. Imam Suyuti wa kana qad marida sab'ata ayamin bi waramin syadidin fi dhira'il aisar. Sebelum meninggal itu beliau itu sakit ikhwah selama 7 hari. Karena ada bengkak gitu ya di lengan kiri beliau. Wa atamma min hayatihi ihda wa sittina sanatan wa asyrata asyurin wa thamaniyata asyaran yauman. Lengkap banget ikhwah. Kemudian disebutkan beliau menutup usianya itu pada umur 61 tahun. Wa asyrata asyurin 10 bulan. Wa thamaniyata asyar yauman. 18 hari. 61 tahun, 10 bulan, 18 hari. Wadufina bihawshi qausuna al-musamma indal amah qaisun. Beliau dimakamkan di Haush Qausun atau yang disebutnya Qaisun. Kharija babil Qarafah indama yusammihi al-ama al-an bawwabah as-sayyidah Aisyah. Di luar pintu Qarafah, dekat tempat yang sekarang disebut dengan gerbang Sayyidah Aisyah. Wahya bintu Ja'far As-Shadiq. Sayyidah Aisyah ini adalah anaknya Ja'far As-Shadiq. Wa dzalika bil Qahirah zaman Sultan Al-Ghuri wa kana zamanuhu zaman Jaurin. Peristiwa itu terjadi di Kairo pada masa Sultan Al-Ghuri. Gitu ya. Wa kana zamanu Jaur walakin lam yata'arrad ahadun li tarikatihi. Dan pada masa itu wah lagi kacau lah istilahnya begitu ikhwah. Masa kacau. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengusik harta peninggalan Imam Suyuti. Laqala Sultan Al-Ghuri lam yaqbalish syaykhu minna syai'an fi hayatihi fala nata'arradu li tarikatihi. Syekh ini tidak pernah mau menerima pemberian. Syekh itu maksudnya adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti tidak pernah mau. Lam yaqbalish syekh minna syai'an. Imam Suyuti tidak pernah mau menerima pemberian apapun minna dari kami. Fi hayati selama hidupnya. Fala nata'arradu li tarikatihi. Maka kami tidak akan menyentuh harta peninggalannya. Salah satu ulama yang tidak mau mendapatkan uang dari pemerintah, Imam Suyuti. Salah satunya. Nah, di sini nih ada ikhwah. Wal muhaqqiquna ala annahu lam yu'aqib. Salah satu sayangnya ya. Tapi takdir. Para ahli muhakkik, para peneliti itu ala annahu lam yu'aqib itu menyimpulkan gitu ya. Itu berpendapat bahwasanya Imam Suyuti itu tidak memiliki keturunan. Fal mansubuna ilaihi fi asyud laisu min dzurriyyati. Maka orang-orang yang bermaku nasabnya itu ke Asyut itu bukan keturunan beliau ya. Itu cuman ke tempatnya aja. Seperti Al-Fakir, misalkan Al-Buguri. Misalkan ada Syekh Torid. Ada Syekh Torid namanya, ulama besar Indonesia. Al-Buguri. Bukan berarti ketika Al-Fakir disebut Al-Buguri itu keturunan beliau.
Tapi al-Bughuri di situ adalah dinisbatkan kepada tempat. Nah, orang-orang yang dinisbatkan Asyut atau Suyut itu adalah dinisbatkan ke tempat, bukan keturunan Imam Suyuti. Bal imam min nasli nuzaril masjid. Bahkan disebutkan melainkan kemungkinan dari nazirnya, nazir masjid gitu ya, atau khadamati atau pelayannya. Kama haqaqahu Timur Basya, sebagaimana yang diteliti oleh Taimur Basya. Seperti itu. Jadi Imam Suyuti tidak ada keturunannya gitu ya. Nah, itulah kajian kita ya tentang biografi singkat ya. Tentang biografi singkat Imam Suyuti. Kita lanjut ke Isra Mi'raj ya ikhwah ya. Sekarang dibuka ikhwah, kita buka dulu ya karena masih di mukadimah. Dibuka yang Al-Ayatul Kubra ikhwah. Yang atasnya. Ini tahqiqnya Syekh Muhyiddin. Dibuka halaman sama tarjamah mu'alif juga ada. Itu lebih ringkas. Ada sifat dan akhlaknya. Di halaman 23 ikhwah. Kita baca ya. Di halaman 23. Sekarang kita akan bahas makna dari Isra Mi'raj. Sebelum nanti kita masuk ke kitabnya ya. Sebelum nanti kita masuk ke kitabnya, jadi kita pahami dulu nih. Kita pahami dulu apa sih yang akan kita bahas di dalam kitab Al-Ayatul Kubra. Tadi kita sudah membahas penulis atau pengarang kitab Al-Ayatul Kubra. Sekarang pertanyaannya, Ayatul Kubra, kitab Ayatul Kubra itu membahas tentang apa sih? Seperti itu ya, maka akan kita bahas di sini. Al-Isra wal Mi'raj wal kutubul mu'allafah fi hadzal bab. Tentang Isra Mi'raj dan juga kitab-kitab yang ditulis tentang Isra dan Mi'raj. Makna Isra wal Mi'raj. Makna Isra dan Mi'raj. Al-Isra fil lughah. Al-Isra secara bahasa masdar asra adalah bentuk masdar dari asra yusri isra wa huwa sayru amatil lail bi makna wahidin inda jumhurin ahlul lughah. Walakin al-ba'dha yufarriqu fayaqulu asra sara min awwalil lail wa sara min akhirih. Disebutkan bahwasanya Isra itu bentuk masdar dari asra, yaitu perjalanan di sebagian besar waktu malam. Yuqalu asrahu wa asra bihi. Gitu ya. Wasara wa asra, kata sara dan asra bimakna wahidin, itu maknanya satu, sama. Inda jumhuri ahli lughah, menurut pendapat jumhur ahli bahasa. Walakinna ba'dha, akan tetapi sebagian ahli yufarriqu, itu membedakannya. Fayaqul, maka berpendapat asra sara min awwalil lail wa sara min akhirih. Disebutkan, kalau disebutkan asra, maka maknanya adalah perjalanan dimulainya dari awal malam. Adapun saro itu perjalanan dimulainya dari akhir malam. Seperti itu. Sedangkan Isra di sini yang kita bahas, adapun Isra fi syar'i, Isra fi syar'i sini sebutkan adalah Zahabullah bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Harami bi Makkah ila al-Masjidil Aqsa bi Iliya, itu Kudus ya, Palestina. Fi juz'in minal lail thumma ruju'uhu min lailatihi raqiban al-buraq
wa yashabuhu Jibril alaihissalam. Adapun Isra yang kita bahas sekarang ikhwah, secara syariat ada perjalanan yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Ilya, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem ya, pada sebagian malam. Kemudian rujuk, kemudian kembali pada malam itu juga. Raqiban al-Buraq, dengan mengendarai buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi itu ya makna Isra secara bahasa dan makna Isra secara syariat yang akan kita bahas. Wal mi'raj fi lughah, adapun mi'raj secara bahasa, al mi'raj bi kasril mim, dengan dikasrokan mimnya, itu syib'us sulmi. Disebutkan bahwasanya berarti serupa dengan tangga gitu ya, sulami, syib'us sulami. Mif'alun minal uruji ay as-su'udi ka'annahu alatun lahu. Bentuk mi'raj ini adalah bentuk mif'al dari kata uruj, seolah-olah mi'raj ini adalah alat untuk naik gitu ikhwah. Secara bahasa tuh begitu, alat untuk naik. Diambil dari kata araja ya'ruju, urujan idza sa'ida, naik. Jadi mi'raj ini seakan-akan arti secara bahasa itu adalah alat untuk naik gitu ikhwah. Adapun mi'raj secara syariat, mi'raj secara syariat adalah huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam min baitil muqaddas atau min baitil maqdis ila samawati sab'i wa ma fawqaha haitsu faradallahu alaihi wa ala ummati salawatil khamsa wa auha ilaihi ma auha thumma ruju'uhu ila baitil maqdis fi juz'in minal lail. Adapun mi'raj secara syariat adalah perjalanan naiknya Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh, kemudian menuju yang ada di atasnya. Seperti itu. Ketika itu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan diwahyukanlah ketika kejadian tersebut. Dan kembali lagi Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis di malam itu juga gitu, di malam itu juga. Sekarang hukmul Isra wal Mi'raj. Hukum Isra Mi'raj. Al Isra tsabitun bil Qur'anil Karim. Isra Mi'raj ini sudah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu bisa kita baca di surat Al-Isra ayat 1. Maha suci zat yang memperjalankan atau bahasa kitanya itu yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kama huwa tsabitun fi jami'i kutubil hadis, dan itu juga sudah sabit dalam kitab-kitab hadis. Wa fi muqaddimatiha sahihan al-Bukhari wa sahih al-Bukhari wa Muslim, dan ada di muqaddimahnya Imam Bukhari dan Muslim. Wa ruwi anis sahabah fi kulli aqtaril Islam. Bahkan juga tentunya sudah diriwayatkan dari sahabat-sahabat ya. Wa min mutawatir bi hadzal wajh. Bahkan disebutkan tentang Isra Mi'raj ini hadisnya mutawatir. Wa dzakara Naqash mimman rahu 20 sahabiyan. Bahkan disebutkan oleh An-Naqash itu yang meriwayatkan tentang Isra Mi'raj itu ada 20 sahabat. Wa dzakara As-Suyuti sab'atan wa 20 sahabiyan. Bahkan Imam Suyuti menyebutkan ada 27 sahabat yang meriwayatkannya. Wa ada lafdz asy-Syami fi ma'rajihi tis'ata wa thalathin mi'raji. Al-Hafidz asy-Syami dalam ma'rajnya itu mengatakan ada 39 sahabat. Gitu ya. Wa awsalahum Az-Zarqani ila khamsati wa arba'ina sahabiyan. Bahkan Imam Az-Zarqani itu menyebutkan ada 45 sahabat. Wa qala tawatarat al-akhbaru bi annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi 'alal buraq. Bahkan Imam Az-Zarqani mengatakan sudah mutawatir riwayatnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrokan gitu ya,
menaiki buraq. Wa fal Isra mutawatir wa kaunu ala buraq kadzalik. Maka Isra Mi'raj ini dalam Al-Quran sudah ditetapkan dan dalam hadis juga sudah ditetapkan. Begitu juga keadaannya dalam menaiki buraq. Wa binan ala ma taqaddama fal imanu bil Isra wajib. Maka dengan demikian mengimani kejadian Isra Mi'raj itu wajib. Wa juhuduhu yukhriju an millatil Islam. Adapun yang menentangnya itu keluar dari agama Islam. Li'annahu inkaru linasil Qur'anis sharih. Karena orang yang mengingkari Isra Mi'raj itu berarti dia mengingkari nas Al-Qur'an yang sharih. Wa kharaqa li ijma'il ummah alladzi lam yu'raf lahu mukhalifun min kafatil muslimin, dan sudah mencederai gitu ya, dan juga sudah keluar dari kesepakatan para ulama seperti itu. Amal Mi'raj itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Amal Mi'raj fahuwa tsabitun bir riwayatis sahihah. Itu sudah ditetapkan di riwayat-riwayat yang sahih. Al-marwiyatu fi sahihain, yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi ghairihima, bahkan di dalam kitab-kitab selain Bukhari dan Muslim. Min musanafatil hadis, dari kitab-kitab hadis. Wa qasyarallahu ta'ala ilaihi fi suratin Najm, di mana sudah diisyaratkan di dalam surat An-Najm. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat An-Najm ikhwah, bisa dilihat di dalam surat An-Najm. Itu dari ayat 8 sampai ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Surat An-Najm ayat 8 sampai 18 ini mengisyaratkan tentang Mi'raj. Ya, ya. Famadana fatadalla, kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fauha ila 'abdihi ma auha, lalu disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang diwahyukan oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu, ini kalian ya kaum musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia ini Nabi Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Indah jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga, ya, tempat kembali, tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Nabi Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya Nabi Muhammad tidak menyimpang dari dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia terlihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Nah, itu dibahas ya, ada dalilnya. Jadi kita wajib mengimani Isra Mi'raj. Al-Kutubul Mu'allafah fi Isra Mi'raj, banyak kitab-kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj. Kanas ahadisul Isra Mi'raj ma'asyariha wa ta'liqi 'alaiha wal istinbati minha. Dari khalalu kitabil hadis wa tafsir wasirah nabawiyah. Banyak sekali kitab hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, syarahnya, ta'liqnya, kitab baik itu dalam kitab hadis, tafsir, sirah nabawiyah dan lain sebagainya.
Wa araftul istiqlal fi ta'lifi ma bidayatil qarni sabi fi ma'lam ala yadi ba'dil ulama al-huffaz thumma kathurat al-kutub fi hadzal mawdu' fil qurun al-khamsah mutaakhirah bisyaqli dhahir. Wa fi ma yali asmal kutub al-mu'allafa fil Isra Mi'raj wa qad ratabtu ha asbu hasbas sinni wafati muallifiha mubtadi'an bil aqdam thumma man yalihi. Di sini disebutkan banyak sekali ya para ulama yang menulis tentang Isra Mi'raj. Maka disebutkan dari usianya yang paling tertua dulu gitu ikhwah. Ada kitab Isra wal Mi'raj, itu karangan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimashqi, itu beliau wafat pada tahun 600. Ada Salatun Nabi SAW bi Anbiya Lailatul Isra, itu karya Abdul Ghani Al-Maqdisi juga. Ada kitab Al-Mi'raj karya Abul Hatib bin Dihyah yang wafat tahun 633. Ada tafsir hadis Isra, itu karya Ibnul Munayyir As-Sikandari atau Sakandari, wafat tahun 683. Ada An-Nurul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karya As-Sulaiman bin Muhammad Al-Qawi yang wafat pada tahun 716. Banyak sekali ikhwah itu banyak banget ya. Tertulis sampai ada di sini 42. 42 karya. Kutubun la asla lah. Ada juga kitab yang tidak ada asalnya. Ada yang pertama Qissatul Mi'raj, itu yang dinisbatkan pada Abu Dzal Al-Ghifari. Itu ya. Kemudian As'ilatun Nabi allati sa'ala rabbah. Dari riwayatnya Ja'far As-Shadiq, itu juga tanpa ada asalnya. Seperti itu. Dan tentunya kitab yang akan kita kaji sekarang itu di nomor, kita lihat 911 ya. Di nomor 13, Al-Ayatul Kubra fi Syarih Qissatul Isra li Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutawaffa sana 919. Seperti hadzal kitab alladzi nu'idu tab'un muhaqqiqan ala batin sunni makhtutah. Dan kitab inilah yang akan kita kaji, Al-Ayatul Kubra. Seperti itu. Nah, baik ikhwah, alhamdulillah di majelis perdana ini telah kita bahas 1. Biografi Imam Suyuti, 2. Definisi Isra dan Mi'raj. Jadi malam ini minimal kita dapat 2 itu tuh. Biografinya Imam Suyuti dan definisi Isra dan Mi'raj. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas, baru kita masuk ke kajian kitab Al-Ayatul Kubra. Untuk kitabnya bisa dibeli ya, ya. Al-Fakir ini baru dapat yang cetakan Darul Hadis. Tahqiqnya Syekh Muhammad Abdul Hakim Al-Qadi. Yang cetakan Turmusi sudah cari sana sini ternyata habis ikhwah. Padahal enak dicoretnya itu kitab. Ya. Jadi yang belum punya kitabnya silakan beli. Kalau belum bisa beli, ya sudah dicatat ya, seperti itu. Tapi ikhwas, sebelum kita akhiri, adakah yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Tafadhal. Alhamdulillah bisa dipahami ya ikhwah ya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya tentunya akan kita bahas. Dan karena ada akidahnya juga, jadi Al-Fakir minta sama-sama kita kaji bagaimana pendapat ulama tentang Isra dan Mi'raj. Karena nanti Isra Mi'raj ini dijadikan dalil akidah juga tuh. Ya. Maka dari itu mari kita memahaminya dengan seksama, dan ingat ikhwah, bukan pemahaman Al-Fakir. Ya. Al-Fakir hanya menyampaikan sesuai dengan kitab yang akan
kita baca, andai kata di luar kitab, harus tentunya ya dikeluarkan referensinya. Seperti itu. Apakah sudah menyiapkan beberapa referensi untuk menjelaskan nanti penjelasan dari hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj. Seperti itu. Tapi ikhwah, hadza akhiruhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.